Kepala Desa Sukomulyo, Samin mengaku sering didatangi polisi maupun TNI setiap kali membuat surat laporan adanya tambang ilegal yang mengepung wilayah desanya. Dilansir dari Kompas.com, Desa Sukomulyo hanya berjarak kurang lebih 15 km dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Teranyar, Samin membuat surat laporan ke Presiden Jokowi dan Menko Polhukam dengan tembusan ke Kementerian KLHK, Kementerian ESDM, Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala Otorita IKN. Setelah laporan itu, ia selalu didatangi polisi dan TNI di rumah hingga di kantor desa. Saya itu seringkali didatangi aparat baik dari Polda maupun Kodim. Mereka datang ke kantor saya, kadang juga ke rumah, cerita Samin kepada Kompas.com melalui sambungan ponsel, Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023. Setiap kali saya bikin laporan itu, aparat sering datang ke kantor dan rumah saya. Terakhir surat ke Menko Polhukam itu, saya didatangi dari Polda 2 orang dan Kodim 2 orang, tambah dia. Samin mengaku sejauh ini tidak mendapat intimidasi atau ancaman saat membuat surat laporan adanya kegiatan tambang ilegal di desanya. Kedatangan aparat, kata Samin, hanya mengajak dia mengobrol, mencari tahu jumlah laporan hingga ditujukan kemana saja. Ada yang bilang, banyak warga sekitar terancam hilang pekerjaan jika tak ada tambang ilegal. Ya, saya jawab, sebelum ada tambang ilegal di sini warga di sini bertani, adem-adem saja hidupnya. Lagi pula warga saya sedikit saja yang kerja di tambang ilegal itu, banyak orang luar, jawab Samin. Samin menjelaskan, mereka juga menawarkan bantuan membongkar dalang di balik aktivitas ilegal. Mereka nanya-nanya, katanya cari informasi. Mereka bilang, siapa tahu kami bisa mengetahui siapa penambang dan siapa backingannya. Ya, saya bilang, itu ranah penegak hukum. Tinggal tangkap terus interogasi, apa susahnya. Itu ranah penegak hukum, bukan warga, jawab Samin. Aktivitas tambang yang ada di Desa Sukomulyo sudah berlangsung sejak 2020, atau sudah 2 tahun lamanya. Samin mengaku sudah membuat laporan ke Polsek Sepaku, Polres PPU hingga Polda Kaltim, namun tetap tak ada penindakan. Warga hanya pasrah menerima dampak debu dan jalan rusak. Kami jadi bingung, kita ini mau lapor kemana lagi, keluh Samin. Sejak itulah, Samin tanpa henti melaporkan aktivitas penambangan ilegal di desanya ke level nasional. Laporan Samin ke Kementerian LHK pernah ditindaklanjuti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, BPPH LHK, Kalimantan Seksi 2, Juni tahun 2021. Ketika itu, tim BPPH LHK meninjau lokasi di Desa Sukomulyo dan mendapati sejumlah alat berat sedang menggaruk lahan untuk mengambil batu bara ilegal. Para penambang sempat berhenti operasi sesaat usai penindakan itu. Namun, tak lama berselang mereka datang beraktivitas. Jadi kucing-kucingan, kalau saya lapor dan ditindaklanjuti mereka berhenti sementara, tapi kemudian berlanjut lagi, begitu terus, kata dia. Samin menduga mustahil tambang ilegal bisa bertahun-tahun beroperasi tanpa campur tangan penegak hukum. Kalau enggak ada keterlibatan oknum penegak hukum, tambang ilegal ini pasti sudah selesai, katanya. Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo meminta bukti jika ada pihak-pihak yang menuding keterlibatan aparat polisi membekingi tambang ilegal. Harus dapat dibuktikan dulu dong, kata dia. Yusuf mengeklaim tidak ada aparat di wilayah hukum Kaltim yang terlibat tambang ilegal. Insya Allah, enggak ada. Kalau ada, ya pasti akan ditindak, kata dia. Yusuf meminta jika masyarakat yang mendapati aparat polisi terlibat tambang ilegal atau melihat ada kegiatan penambang ilegal bisa langsung melapor melalui call center Kapolda Kaltim. Silakan saja dilaporkan ke situ. Langsung ditanggapi Pak Kapolda, kok, pungkas Yusuf.